Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berjumpa lagi dengan saya Evita Sari SPDI, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Unit kerja saya di SD Negeri Paguyangan 3, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Purjanto selaku fasilitator dan Bapak Izaid Ibrahim selaku pendamping praktik saya. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Dan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa yang pertama, saat pembelajaran guru lebih mendominasi atau teacher center. Dalam pembelajaran saya terlalu banyak berceramah. Siswa hanya duduk diam dan mendengarkan saat saya menyampaikan materi pembelajaran. Yang kedua, guru kurang memahami karakteristik anak. Saya sebagai pendidik cenderung menyamaratakan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan yang dimiliki setiap anak. Yang ketiga, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan kriteria ketuntasan minimal atau mengutamakan aspek kognitif anak. Padahal ini saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, tapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Kemudian yang keempat yang menjadi fokus saya saat mengajar adalah suasana kelas yang tenang, anak paham materi yang saya jelaskan. Kemudian yang terakhir, saat pembelajaran siswa pasif dan motivasi belajar siswa itu rendah. Saya sebagai pendidik sering merasakan saat saya mengajar dan menjelaskan materi, anak-anak itu lesu dan tidak bersemangat. Di saat saya bertanya pada mereka apakah ada pertanyaan, apakah sudah paham, mereka tidak menjawab pertanyaan saya, mereka sering diam saja. Berikut gambaran bagaimana suasana kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Setelah saya mempelajari modul 1.1 dapat merubah pemikiran saya bahwa yang pertama, pembelajaran berpusat pada anak atau student center. Dengan pembelajaran yang berpusat pada anak, maka anak akan lebih aktif karena ikut terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang kedua, saya dapat menghargai setiap karakteristik belajar anak.
Setiap anak memiliki karakteristik yang beragam dan memiliki keunikannya masing-masing. Sebagai seorang pamong, saya harus bisa menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa kita gunakan sebagai sumber belajar anak. Anak mempunyai kebebasan dalam memilih sumber belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 ini bisa merubah perilaku saya, antara lain saya dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Kemudian saya memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas masing-masing anak. Setelah itu, saya lebih cermat melihat bakat setiap anak. Karena di sini peran pendidik itu menuntun sesuai dengan kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas dan di sekolah antara lain, yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang aktif, interaktif, serta menyenangkan dan melibatkan peserta didik. Yang kedua, saya akan menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kepada kita bagaimana seorang pendidik memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya, agar mereka mampu memunculkan ide-ide kreatif dan inovatif. Yang ketiga, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan-pembiasaan yang baik akan saya contohkan atau akan saya teladankan kepada siswa tentang bagaimana bersikap dan berperilaku yang baik. Yang keempat, saya akan menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Sebagai AMONG, kita harus menuntun, bukan lagi menuntut. Kita sebagai guru harus menerapkan pola asih, asuh, dan asah pada siswa sesuai dengan pengajaran yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Yang kelima, pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keenam, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran yang akan saya lakukan. Dan yang terakhir, saya akan menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu, dasar-dasar dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro harus kita terapkan dalam proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas atau di sekolah. Di antaranya, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak atau pendidikan yang berpihak pada anak. Lalu, pendidikan harus memperhatikan kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan itu bukan hanya mendapat nilai akademis yang baik saja, namun juga perlu penanaman budi pekerti yang baik. Demikian pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.